Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Irwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, baik. Pak Irwan nggak nanya kabar saya. Ya, Bu Yuli sendiri bagaimana ya? Alhamdulillah, kabar saya baik juga, Pak Irwan. Tadi bercanda aja sebenarnya, Pak Irwan. Mohon maaf sebelumnya ya, saya mengganggu waktunya Pak Irwan. Apakah Pak Irwan saat ini sedang sibuk? Alhamdulillah sekarang ada jam kosong sih, lagi kelas saya lagi jam sidang studi. Iya. Jadi begini Pak Irwan, beberapa hari yang lalu kan kita sudah janjian ya bahwa pada hari ini kita mau melakukan kegiatan supervisi akademik kepada Pak Irwan. Nah, supervisi pembelajaran, maksudnya kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran, supervisi akademik istilahnya. Oke. Nah, kegiatan ini nantinya bertujuan untuk mengembangkan dan juga meningkatkan kompetensi diri kita. Jadi nanti saya juga belajar dari diri saya, ya, dari Pak Irwan, ya, dan saya belajar dari diri Pak Irwan. Oke, baik. Nah, kemudian juga nantinya akan kita gunakan sebagai sebuah refleksi atau perbaikan untuk peningkatan kualitas pembelajaran seperti itu. Nah, juga endingnya kita bisa memberikan pembelajaran yang lebih akademik. Ya. Kurang lebih seperti itu ya Pak Irwan ya. Baik. Hari ini kita ngobrol santai saja, ya kan Pak Irwan. Dan iya, apakah bisa kita mulai Pak Irwan sekarang? Oh boleh, emang belum mulai ya? Sudah. Oke, baik. Canda aja Pak Irwan. Ya. Jadi saya ingin menanyakan dulu kira-kira bagaimana perasaan Pak Irwan ketika saya menyampaikan kepada Pak Irwan bahwa saya ingin melakukan supervisi akademik kepada Pak Irwan. Oh, tentunya saya sangat senang sekali kan. Justru sendiri ini kan kegiatan program dari ini ya, program guru penggerak ya. Sebelumnya pun kalau misalkan saya sendiri meminta kepada rekan tim satu tim di kelas kami ya, untuk istilahnya justru ini nanti kegiatan supervisi ini kan pada intinya adalah untuk kegiatan umpan balik bagi diri saya sendiri, bagaimana sih kegiatan proses pembelajaran yang sudah saya lakukan, yang sebelumnya saya rencanakan, kemudian saya lakukan seperti apa. Saya sangat senang sekali nanti masukannya mungkin dari Ustazah Yuli terkait nanti kegiatan pembelajaran. Begitu. Apakah ada harapan yang lainnya yang Pak Irwan inginkan terhadap supervisi akademik ini? Ya, harapannya tentunya nanti ada masukan, maksudnya dari apa yang sudah saya lakukan, nanti seperti apa sih kegiatan pembelajaran yang akan yang lebih baik lagi nanti saya lakukan daripada kegiatan nanti supervisi ini. Oke. Jadi agendanya kan rencananya hari ini ya Pak Irwan kita mau melaksanakan kegiatan supervisi akademik ini. Dan kira-kira nanti untuk materinya apa Pak Irwan? Oh, kebetulan di jadwal pelajaran nanti setelah ini kan jam kosong ya. Nanti di jam kedua berarti kegiatan pembelajarannya kalau nggak salah ini mata pelajarannya IPAS, ilmu pengetahuan alam dan sosial. Cuma di semester ini fokusnya ke ilmu pengetahuan alam kalau nggak salah. Yang sudah saya siapkan RPP-nya seperti itu. Materi pokoknya tentang apa Pak? Kalau materi pokoknya terkait ekosistem. Nah, jelasnya judulnya di situ harmoni dalam ekosistem kalau harmoni, keseimbangan. Kalau dalam bahasa ini mungkin keseimbangan kita harus jadi harmoni. Yang cantik ya, enak didengar juga. Oke, jadi dari harmoni harmoni ekosistem. Harmoni dalam ekosistem. Dan harmoni dalam ekosistem. Oke. Apa sih sebenarnya tujuan dari materi ini Pak? Tujuan dari materi ini dari pembelajaran ini tentunya nanti anak-anak atau siswa, kalau di sini sebutnya ananda ya, atau peserta didik ataupun siswa bisa dapat mengidentifikasi hubungan antara makhluk hidup dalam sebuah ekosistem.
khusus untuk hari ini. Tapi sebelumnya itu anak-anak mengidentifikasi terkait dengan sebelum pembelajaran yang sebelumnya kan. Sebelumnya itu terkait mengidentifikasi mengidentifikasi kalau dalam itu habitat kayak model-model apa, lupa lagi saya. Dalam ekosistem itu kan komponen ekosistem, mengidentifikasi komponen ekosistem. Sebelumnya alhamdulillah anak-anak sudah. Nanti kita akan cek lagi mungkin di bagian refleksi. Nah sekarang tujuan kegiatan pembelajaran itu adalah melihat hubungan makhluk hidup, interaksi makhluk hidup dalam sebuah ekosistem sendiri, yaitu terkait nanti makan lah, rantai makanan. Berarti interaksi makhluk hidup yang nanti akan dalam sebuah ekosistem. Nanti akan digambarkan dalam rantai makanan. Ya, seperti apa sih nanti di dalamnya seperti apa? Nah, tujuannya itu seperti itu. Jadi dari tujuan pembelajaran yang sudah Pak Irwan sampaikan tadi, kompetensi apa sebenarnya yang ingin didapatkan? Kompetensi yang bukan didapatkan, tapi dikembangkan lagi gitu. Itu tadi saya lupa lagi di RPP-nya ya, kalau misalnya di RPP yang sudah rencana kompetensi Anda itu modul ajar. Kalau sekarang ada 2 sebenarnya, cuma saya lupa lagi. Kita ambil dulu. Ini tadi yang sudah dikirimkan ya. Itu di RPP-nya. Ada modul ajar. Ini saya lupa. Oh, tidak apa-apa Pak Irwan, dimaklumi. Sebentar, terima. Sebenarnya secara kasarnya Anda atau siswa itu pertama bisa mengidentifikasi hubungan timbal balik antar makhluk hidup dalam sebuah ekosistem, itu pertama. Yang kedua adalah Anda bisa mengkomunikasikan nanti dalam bentuk mempresentasikan apa yang sudah diinginkan. Oke, ini benar di sini ya. Sertifikatnya benar ya, yang RPP yang saya buat ini kan? Iya, modul ajar tadi sudah tadi kemarin saya kirim. Dikirimkan. Oke. Nah, tujuannya ini ada 2. Nah, yang benar. Yang pertama yaitu siswa mampu mendeskripsikan hubungan antara makhluk hidup. Nah, deskripsikan nanti dalam bentuk yang mendeskripsikan antar makhluk hidup. Kemudian selain itu, yang kedua adalah mengidentifikasi peran makhluk hidup pada sebuah rantai makanan. Ya, itu. Pada rantai makanan ya. Yang kedua, yang pertama tadi adalah mendeskripsikan hubungan antar makhluk hidup dalam sebuah ekosistem. Kemudian yang kedua adalah mengidentifikasi peran setiap makhluk hidup dalam sebuah ekosistem. Perannya ada sebagai produsen, konsumen, pengurai, nah seperti itu nanti. Bisa seperti itu. Terkait sikap Ananda nanti, Pak Irwan, kompetensi apa sebenarnya yang Pak Irwan inginkan dari anak-anak dari pembelajaran rantai makanan Pak Irwan, ekosistem itu. Jadi sikap-sikap apa saja? Jadi itu masuk ke kompetensi dari anak-anak yang berkembangkan kan? Oke, mungkin maksudnya gini. Mungkin kalau dalam pembelajaran itu kan ada 3 ranah yang harus kita perhatikan. Yang pertama aspek sikapnya, mungkin aspek pengetahuannya, aspek keterampilannya, maksudnya seperti itu. Iya, oke, baik. Aspek sikapnya saya merujuk kepada di sini sudah ada sebenarnya. Sudah saya di RPP itu sudah ada. Cuma kalau sekarang di kurikulum mereka itu kan merujuk kepada dimensi profil pelajar Pancasila. Yang pertama, anak-anak berpikir kritis. Ya. Berarti saat membuat mendeskripsikan itu ya? Ya, berpikir kritis itu kan artinya nanti ketika mereka sedang di sini kan tujuannya adalah mendeskripsikan hubungan, itu kan ada aspek dari kritisnya seperti apa, kemudian mengidentifikasinya. Yang kedua adalah yang paling utama adalah kolaboratif. Nanti di kegiatan aspek yang harusnya anak-anak mampu berkolaborasi bersama temannya. Dan nanti mungkin di kegiatan pembelajaran saya lebih coba menerapkan pendekatan diferensiasi.
pembelajaran diferensiasi seperti itu. Kemudian diferensiasi bukan sebenarnya diferensiasi itu terkait nanti konten, ya kan? Terkait kontennya dari mana itu kan. Kemudian di kolaborasi itu adalah yang paling utama adalah komunikasi, kemampuan berkomunikasi kan, berarti itu keterampilannya. Kalau aspek sikapnya tadi apa tadi? Aspek sikap tadi kolaborasi, kemudian berpikir kritis, sama kolaborasi itu saling menghargai, saling menghormati ide, gagasan, pendapat bersama teman. Nah itu kan. Oke. Baik Pak Iron, nanti jika dikaitkan dengan kompetensi pedagogis yang ada di diri Pak Irwan terkait memberikan materi pembelajaran ini, kira-kira apa Pak Irwan? Nah, itu jadi pedagogisnya praktek. Yang tadi ada pembelajaran diferensiasi itu kan termasuk ke kompetensi pedagogis guru, bisa melihat tingkat kemampuan siswa, ya kan. Kemudian kita bisa melihat karakter siswa, kemudian gaya belajar siswa di situ, kemudian membuat perencanaan disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Itu mungkin. Berarti tadi pembelajaran diferensiasi yang ingin ditingkatkan untuk kompetensi pedagogisnya. Oke. Jadi maksudnya keberagaman siswa itu juga jadi bahan perhatian itu sebenarnya. Diferensiasi itu kan sebenarnya berpihak kepada siswa berdasarkan bahwa siswa itu beragam. Nah itu. Nah untuk mencapai itu kira-kira nanti apa tantangan dan hambatannya Pak Ero? Tadi terkait Pak Ero mau memberikan materi tentang ini kepada anak-anak, dikaitkan dengan kompetensi pedagogisnya Pak Ero. Ya. Kira-kira nanti apa sih hambatan, kemudian tantangannya itu apa? Ya, tentunya jelas tantangan kalau di SD itu kan tantangannya itu pertama fokus siswanya itu pasti kan kita harus bisa memfokuskan siswa yang untuk belajar karena memang siswa SD itu di situ. Yang kedua kemudian komunikasi bagaimana mengkomunikasikan materi ini agar siswa itu bisa tertarik untuk belajar, tertarik untuk berkolaborasi. Itu tantangannya. Kemudian ada lagi mungkin yang menjadi pengkondisian, kalau dalam bahasanya pengkondisian kelas ya. Itu. Kalau terkait hambatan kira-kira apa? Tadi kan tantangannya. Ini hambatannya kira-kira apa? Nanti yang akan Pak Irwan temui, ketika nanti Pak Irwan akan memberikan materi pembelajaran ekosistem tadi, ya, dikaitkan dengan pembelajaran diferensiasi yang tadi pedagogis seperti apa itu Pak Irwan? Maksudnya hambatannya nanti ya, tantangan, hambatan sama tantangan. Mulai hambatan dulu satunya, tantangannya seperti apa gitu maksudnya. Jadi bingung. Kayak tantangan itu kan berarti adalah sebuah hambatan. Ya itu tadi hambatannya memang karakter siswa yang beragam, kemudian fokus siswa yang memang sulit untuk yang namanya siswa SD lah sudah ngerti kan. Jadi fokusnya kenapa? Karena orientasi kesadaran diri siswa ini kan masih terus kita bimbing gitu untuk untuk supaya tercapai tujuan daripada pembelajaran ini. Itu hambatannya, tantangan gitu, tantangan dan hambatan ya. Nah. Oke, tantangan sekaligus juga hambatan. Itu sebenarnya ini ya menyatu ya. Siap Pak Irwan. Tadi hanya ingin menggali aja Pak Irwan. Kira-kira apa gitu kan? Oke, baik. Iya. Oke Pak Irwan. Nah Pak Irwan, untuk mempersiapkan pembelajaran yang menarik gitu ya kan biasanya butuh kita prepare. Ya. Nah kira-kira Pak Irwan sudah mempersiapkan apa? Kemudian nanti bagaimana trik Pak Irwan untuk mengatasi hambatan atau tantangannya tadi? Itu tadi. Jadi sudah dipersiapkan dari dalam bentuk RPP mungkin modul ajar yang sudah saya kirim. Nah ini tadi sama saja Yuli kan mungkin sudah dibaca-baca. Pertama ya memang terkait media juga kan. Nah untuk menginikan hambatan itu atau tantangan itu kan berarti ada media ajarnya, media pembelajarannya. Yang pertama kebetulan
kelas kita adalah sudah lengkap dengan perangkat elektronik untuk digitalisasi pembelajaran. Ya, saya mungkin laptop sudah saya siapkan untuk media pembelajarannya dalam bentuk tayangan, dalam bentuk video pembelajaran, dalam bentuk gambar sudah siapkan itu. Kemudian selain itu nanti untuk kegiatan belajar mandirinya nanti saya sudah siapkan peralatan untuk menggambar. Nah, karena anak-anak biasanya kan senang dengan menggambar gitu. Nanti menggambar di sini, nanti setiap kelompok itu akan membuatkan rantai makanan berdasarkan ekosistem yang sudah dipelajari minggu yang kemarin. Nah, seperti itu. Kemudian kertas, mungkin nanti ada kertas A3 nanti untuk kegiatan kerja kelompok. Jadi karena sudah mempersiapkan media aja Ya. dan juga bahan-bahan nanti untuk kegiatan diskusi belajar mandiri. Oke. Kalau menurut Pak Irwan, apa indikator ketercapaian dari kompetensi yang Pak Irwan sebutkan tadi? Ya, pertama berarti siswa mampu mendeskripsikan hubungan interaksi antar makhluk hidup dalam sebuah ekosistem, dalam sebuah rantai makanan yang bersama-sama. Itu kalau siswa sudah mampu, nah itu salah satu indikator. Yang kedua, kemudian jadi harapannya mungkin ini sebagai tambahan lagi. Yang kedua, mengidentifikasi hubungan antar makhluk hidup itu sesuai dengan perannya masing-masing. Kan minggu kemarin sudah tahu bahwa dalam sebuah ekosistem ada perannya, ada yang peran sebagai produsen, konsumen, 1, 2, 3 pengurai. Nah, anak itu cukup sudah memahami hal yang seperti itu. Mungkin tambahannya anak mampu mengkomunikasikan, mempresentasikan apa yang sudah dipelajari. Seperti itu. Baik, Pak Irwan, kalau saya nengok dari modul ajar yang Pak Irwan sudah kirimkan, dan mulai dari skenario pembelajaran itu seperti sudah sangat matang Pak Irwan persiapkan, kemudian saja. Iya, kontennya Ya. dan juga nanti strategi pembelajarannya itu sudah sangat luar biasa Pak Irwan. Nah ini Biasa. saya berharap nanti mungkin saat kegiatan di kelas ya kan Pak Irwan bisa disampaikan lebih dieksplor kembali ya. Nah nanti ini jadi kita hari ini baru ngobrol ya kan supervisi ini ya Pak Irwan ya, perencanaan nanti saya berharap dan itu mungkin Pak Irwan juga berharap nanti bisa sukses ya ketika menyampaikan materi kepada anak-anak dengan indikator ketercapaian yang sudah Pak Irwan sampaikan tadi gitu. Nah Pak Irwan mungkin nanti jika setelah selesai kita ngobrol ini Pak Irwan nanti kita jeda sebentar untuk menunggu bel masuk. Setelah itu nanti kita akan observasi ke kelas Pak Irwan. Nah nanti setelah selesai observasi mohon waktunya kembali ya Pak Irwan, kita ngobrol setelah pasca observasi. Gitu. Terima kasih banyak atas waktunya Pak Irwan. Ya Pak Irwan bisa beristirahat dulu. Nanti kita sebentar aja ngobrol. Iya, kan lumayan Pak Irwan bisa rehat dulu, ngopi dulu sebentar ya kan. Ya. Nanti kita ngobrol lagi nih setelah observasi. Baik Pak Irwan, saya ini dulu nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti di sini